Halo guys, Andi di sini. Selamat datang kembali di channel Dijan Creator. Pada kesempatan video kali ini saya akan membuat video tutorial cara mengkonfigurasi dasar mikrotik, terutama buat kalian yang masih sekolah di SMK dengan jurusan TKJ. Ini akan jadi bahan dasar buat kalian juga buat belajar. Kita sama-sama belajar lah pokoknya di video ini. Mungkin maaf juga untuk kameranya agak ngeblur, soalnya saya pakai webcam, nggak pakai HP untuk kameranya. Paling saya pakai HP untuk nge-record bagian colok-colokin portnya. Oke teman-teman. Di sini saya udah ada topologi, konfigurasi dasar mikrotik, dan nantinya diselanjut oleh hotspot atau nantinya login ala-ala WiFi ID atau RT/RW-net. Nah, di sini device yang saya gunakan, kenalin dulu nih ya. Yang pertama ada mikrotik dari Hublight. Mikrotiknya ada di sini ya, teman-teman. Selanjutnya ada hotspot. Hotspotnya pakai dari produk TP-Link. Kemarin pernah sempat beli buat router pakai kartu, tapi agak lumayan boros nih sama kuotanya. Ini TP-Link MR100, teman-teman. Sudah ini nih untuk konsep pembagian IP di mikrotiknya seperti ini, teman-teman. Saya sudah susun untuk port 1 tentu untuk internet dari ISP. ISP-nya saya gunakan daripada provider Iconet untuk port 1. Ini port satunya, teman-teman. Untuk internet, port 2-nya saya nyambungin ke komputer saya untuk mengkonfigurasi. Sebenarnya mau konfigurasi lewat wireless seperti ini pakai WiFi gini bisa, teman-teman. Cuman karena diharuskan 4 port ini semuanya kebagi IP, jadi saya pakai port 2 ini buat konfigurasi di komputer gitu. Selanjutnya port 3 untuk hotspot. Nah, port 3 ini saya nantinya kasih IP 10.10.10.1 di Perfect 25. Kenapa Perfect 25? Karena Perfect 25 ini sesuai kebutuhan karena usernya nggak terlalu banyak juga. Saya pakai Perfect 25 untuk 126 user maksimal. Ya, kemungkinan kalau dipakai juga nggak sampai sebanyak itu sih. Tapi Perfect 25 udah cukup lah. Untuk defaultnya 24 ya untuk perfect. Untuk perfect terserah kalian sesuai kebutuhan. Oke, next. Untuk port 4 terakhir virtualan. Saya akan bahas di video kedua, teman-teman. Nanti kita skip dulu untuk tutorial virtualannya ya. Langsung aja kita masuk ke tutorialnya, teman-teman. Dimana kita akan men-setting mikrotik. Saya kasih nama mikrotik 1 ya. Untuk merek bisa kalian lihat di atas. Ini untuk mikrotik 1, mikrotik 2 yang nantinya buat virtualan di video ke depan. Yang pertama kita hubungkan dulu kita video pakai handphone gitu kan. Buat yang teman-teman yang baru banget gitu, kalian bisa ikutin langkah-langkahnya sesuai dengan topologi. Untuk port 1 ini kita pakai ISP. Nah, ini kabel ISP-nya teman-teman dari atas, soalnya akses pointnya di belakang tembok ini. Kita sambungkan ke port 1 Ethernet. Oke, sudah terpasang ya untuk port internet. Selanjutnya port 2 untuk ke laptop atau komputer. Karena di sini saya pakai komputer. Saya tadi udah colok di bawah ini. Ini nyambungnya ke komputer si port Ethernet ini. Saya colok di port 2. Nah, untuk selanjutnya ada port 3 untuk hotspot nantinya. Saya belum dulu colok untuk hotspot, nantinya ada konfigurasi di bagian routernya atau access point TP-Link ini. Ada konfigurasi untuk static dan IP-nya. Jadi belum dulu dicolok, yang dicolok sekarang tuh 2 port aja dulu ya, teman-teman. Kalau bingung ulang dulu ya. Oke guys, selanjutnya kita masuk ke Winbox. Oh ya, sempat saya nggak sebutin ya bahwa nantinya untuk hotspot voucher akan adanya yang namanya voucheran gitu. Ada nantinya bisa di print out. Orang yang mau nge misalkan, tinggal kita kasih kertas yang udah di print out. Kodenya nantinya tinggal login lah gitu untuk pembuatan usernya. Nanti kita pakai aplikasi yang namanya Micmon. Oke, langsung aja ke setting konfigurasi dasarnya dulu, teman-teman. Nah, kita lihat di sini ya ada Ether 2. Kenapa di ini ada Ether 2? Karena saya tadi colokan di Ether 2, teman-teman. Karena dasarnya mikrotik ini sudah saya reset, atau kalian teman-teman belum di reset, udah pernah konfigurasi, reset dulu. Reset manual bisa, ada colok tombol untuk meresetnya, bisa seperti itu. Untuk defaultnya, untuk loginnya admin dan passwordnya kosong. Kita masuk ke konfigurasi dasarnya dulu, teman-teman. Di sini saya udah kasih note untuk konfigurasinya. Betul, kalian juga bisa screenshot apa aja sih yang nantinya dikonfigurasi gitu. Oke, yang langsung masuk ke yang pertama untuk membuat username dan password. Nah, untuk ini kita sudah masuk ke Winbox-nya. Kita buat user dan password. Cara buat user dan password ini ada di bagian sistem, teman-teman. Bagian sistem, kita cari user. Nah, ini user yang bawaan mikrotik ya, usernya admin tanpa password. Nah, di sini kita bikin baru, kita new, kita buat user baru, katakanlah jangan sama admin, katakanlah Andi. Kali nama saya sendiri. Untuk grupnya kita ambil full access. Kenapa full access? Karena biar kita bisa nge-setting juga gitu menggunakan user ini. Selanjutnya untuk password bebas sebenarnya.
mau nama dan passwordnya bebas, saya samakan aja karena nantinya juga si mikrotiknya saya reset lagi gitu. Punya temen soalnya, saya samakan lagi nama dan passwordnya Andi. Nah di sini sudah ada ya untuk user, dan untuk admin di sini kita disable aja nggak apa-apa. Jadi nantinya buat loginnya kita pakai akun Andi. Oke, kita tes dulu nih akunnya ini udah berhasil belum di Micmon-nya. Kita keluarkan Micmon di Winbox-nya teman-teman, maaf seralat dikit di Winbox-nya. Kita close Winbox-nya, terus masuk lagi Winbox lagi. Nah, kita masuk ke MAC address. Nah, di bagian loginnya jangan admin password kosong karena tadi kan udah di disable ya untuk admin. Kita masuk kepada user baru tadi, Andi, dan passwordnya tadi Andi. Coba kita connect. Oke, sudah connect ya teman-teman. Untuk konfigurasi pertama sudah oke untuk membuat username dan password. Selanjutnya untuk menamai interface sesuai kebutuhan. Kita akan namai interface dulu teman-teman. Masuk interface, ada di menu sini di kiri ada interface. Kita klik. Nah, ini ada Ether 1, Ether 2, Ether 3, Ether 4 sesuai dengan mikrotik yang saya punya. Hanya punya 4 port atau Ether gitu, Ethernet. Kita setting dulu, kembali lagi ke Winbox. Kita sesuaikan topologi tadi. Ether 1 itu untuk ISP ya. Kita namai ISP. Sudah seperti itu aja. Nggak ada yang lain. Apply. Oke. Untuk Ether 2. Ether 2 itu tadi laptop ya. Ether 2 laptop. Atau PC lah. Karena saya pakainya PC gitu. Apply. Oke. Untuk Ether 3 kita buatkan untuk hotspot sesuai dengan topologi ya. Ether 3 ini ke hotspot. Jadi kita namai hotspot atau voucher lah, terserah lah. Hotspot atau voucher misalkan. Nah, tujuan interface ini untuk menamai agar nantinya pas konfigurasi nggak bingung, nggak lupa gitu di Ether mana sih tadi saya nyimpan gitu. Oke, next. Di bagian ketiga kita mengalirkan internet ke mikrotik. Cara mengalirkannya gampang teman-teman. Kita tinggal kembali ke Winbox, kita ke menu IP, terus di bagian DHCP client. Sebenarnya bisa melakukan statik, cuman paling gampang itu DHCP client. DHCP client ini tinggal kita new, dan untuk interface-nya kita ambil dari ISP teman-teman. Ini dari internet provider yang saya gunakan, ISP sesuai dengan topologi ya teman-teman. Kita lihat di sini. Port 1 dari ISP. Nah, ini untuk internet mengalir dulu ke mikrotik 1 ini. ISP udah, add default route, yes, apply, dan oke. Tunggu statusnya hingga bound. Oke, status sudah bound di sini. Selanjutnya kita masuk kepada konfigurasi DNS. Konfigurasi DNS ini adanya di menu tadi IP, di bagian IP kalian bisa tinggal buka. Ini saya close dulu. IP, terus di bagian DNS. Nah, di DNS ini kita tambahkan untuk server. Nah, ini ada DNS Google ya teman-teman bawaannya. Untuk DNS Google 8888. Sebenarnya di bawahnya juga ada ya. Tapi kita tambahin juga nggak apa-apa. Selanjutnya secondary-nya 8.8.4.4. Ini DNS Google ya kalian teman-teman. Kalian juga bisa searching di internet. Nah, di sini allow remote request-nya kita centang, terus kita apply. Oke. Untuk selanjutnya untuk konfigurasi DNS sudah selesai, kita akan membuat NAT. Menu NAT ini kita bisa temukan di firewall. Kita kembali ke Winbox, di IP firewall. Nah, untuk di firewall ini kita klik NAT. Nah, di sini kita new aja. Untuk di general srcNAT ini sudah sesuai. Terus di bagian action kita ganti action menjadi masquerade. Nah, setelah ini kita apply, lalu oke. Nah, NAT udah terbuat di sini teman-teman. Kita langsung masuk ke membuat IP address. IP address ini bertujuan nantinya setiap port mempunyai IP, nanti untuk apapun yang dicolok ke port itu sudah ada connect IP-nya gitu. Caranya bikinnya di IP, menu IP, di bagian addresses. Nah, untuk yang pertama ini udah ada karena sebelumnya kita ngambilnya dari ISP di DHCP client tadi. Kita klik new. Nah, kita namai sesuai topologi teman-teman. Kita bikin dulu address untuk laptop. Laptop ini ber-IP kan 192.168.10.1.
Untuk IP-nya sebenarnya terserah kalian teman-teman. Ini saya buat sesuai dengan topologi. Oke, kita untuk laptop ini untuk IP-nya kita copy paste aja bisa, atau mau ketik manual juga bisa. Nah, di perfig saya ambilnya perfignya 30 teman-teman. Untuk laptop ya. Kenapa untuk laptop saya kasih perfig 30? Karena nanti di port 2 kan nggak bakalan banyak yang nyolok gitu. Cuman si PC doang atau komputer. Jadi saya perfignya 30 karena hanya untuk dua host. Selanjutnya untuk interface-nya kita pilih Ether 2 karena ini IP untuk laptop. Apply dan oke. Selanjutnya kita bikin masih di membuat IP. Kita bikin IP untuk ke hotspotnya teman-teman. Untuk hotspot ber-IP-kan 10.10.10.1 di perfig 25. Kenapa perfig 25? Karena yang sebelumnya saya jelaskan nantinya bakalan wifi-nya nggak terlalu banyak gitu. Jadi satu perfig 25 atau perfig 24 udah cocok lah buat dipakai untuk konfigurasi ini. Caranya seperti tadi, kita klik new. Untuk IP-nya kita bisa ketik manual 10.10.10.1 pakai perfig 25. Untuk interface-nya hotspot atau voucher yang tadi di Ether 3 teman-teman. Kita apply terus oke. Pembuatan IP sudah selesai. Selanjutnya kita membuat DHCP server. Caranya gampang, ada di menu IP di bagian DHCP server kita klik. Nah, di sini kita tidak ngeklik new, tetapi DHCP setup. Karena IP-nya sudah terbuat tadi, kita pilih interface-nya DHCP server interface. Kita pilih untuk Ether 2 laptop. Kita di sini kita tinggal next aja ya teman-teman. Next. Nah, ini Ether 2 laptop sudah masuk nih kepada DHCP server. Seharusnya ketika DHCP server ini udah dimasukkan IP-nya udah ada gitu. Untuk port 2 Ether 2 untuk komputer saya. Seharusnya sekarang komputer saya sudah punya internet, teman-teman. Caranya gampang karena di sini belum ada internet ya. Kita bikin new buka CMD. Kalian buka CMD-nya bisa bebas, bisa lewat Windows CMD atau bisa Windows plus R. Tadi buka run, langsung klik CMD. Di sini kita ketik ipconfig slash ipconfig dulu, kita cek dulu IP-nya apakah sudah connect. Oh, ternyata di media disconnect. Oke. Kita ambil ipconfig config spasi slash renew atau renew, perbarui. Nah, kita bisa lihat di sini teman-teman, IP-nya sudah berubah menjadi 192.168.10.2 sesuai dengan topologi yang saya bikin di sini. 192.168.10.2. Komputer ini sudah punya internet sekarang. Selanjutnya kita masuk kepada konfigurasi di bagian ini konfigurasi dasar udah selesai sebenarnya, sampai sini doang gitu. Sampai si portnya dapat internet. Selanjutnya karena video ini akan membuat hotspot ala-ala WiFi ID, kita akan mengkonfigurasi hotspot. Caranya kita kembali lagi ke Winbox di bagian IP, di bagian hotspot. Di sini ada hotspot teman-teman. Kita klik. Nah, tadi kan di DHCP server tuh yang buat Ether 2 doang ya. Kalau buat hotspot kita bikinnya di hotspot. Tinggal diklik hotspot, sudah diklik, kita di server, bikinnya jangan di new. Tapi sama seperti di DHCP server tadi. Kita klik hotspot setup. Nah, di bagian interface ini kita pilih yang sudah kita setting tadi di Ether 3. Cuman si access point-nya belum dikonfigurasi gitu. Nanti kita konfigurasi, kita buatin dulu hotspotnya gitu. Ether 3 kita next juga, next. Nah, dan di bagian DNS name kita kasih dulu DNS yang sekiranya namanya belum ada di internet gitu. Kita kasih aja nama andi.net. Andi.net udah ada belum ya? andi125.net. Kita bikin ini aja dulu ya. Oke, di DNS name sudah jadi. Untuk hotspot setup ini kita next aja. Selanjutnya oke, hotspot ini sebenarnya udah ready ya teman-teman. Selanjutnya kita akan membuat user hotspot. Kita membuat user hotspotnya, kita langsung nyambungin aja di Micmon. Oke, buat teman-teman yang mau download Micmon, kalian bisa download aja di link deskripsi ya teman-teman. Karena open source juga. Di sini saya sudah pernah download Micmonnya. Nah, Micmonnya berbentuk aplikasi seperti ini teman-teman. Kita klik, nah nantinya membuka seperti ini, localhostnya kita klik. Nanti buka tab baru, kita minimize aja ya yang warna kuning itu. Kita masuk ke Micmon. Untuk login defaultnya, by default Micmon ini
username-nya Mikmon, untuk passwordnya 1234. Kita klik login. Nah, ini di sebelumnya saya juga punya Mikrotik yang sudah saya pakai buat voucheran. Di sini kita bikin add router dulu ya, karena untuk kasus yang berbeda di sini. Ini Mikrotik yang sudah ada, teman-teman. Kita bikin untuk session name-nya, kita bikin tadi Andi 12. Oh, ini nge-refresh nggak apa-apa. 125. Oh ya, session name-nya sebenarnya bebas ya, teman-teman. Untuk IP Mikrotiknya kita ambil di Mikrotik di Winbox, di bagian IP, di bagian routers. Kita ambil IP yang digunakan untuk Ether 3 ini, untuk hotspot 10.10.10.0. Kita coba. Untuk username-nya tadi username yang pertama dibuat Andi, passwordnya Andi. Kita coba connect dulu, teman-teman. Oke, sebenarnya IP-nya bukan titik 0 tapi titik 1 ya, teman-teman. Kita tambahkan 1 karena untuk IP portnya ya. Oke, di sini sudah masuk ke tampilan dasarnya Mikmon. Untuk tutorial Mikmonnya untuk secara lengkap mungkin kalian juga bisa cari di channel lain, atau buat kalian yang mau di tutorial kanal Mikmon boleh komentar di bawah gitu. Seperti tadi kita langsung masukkan Mikmon 1234. Nah, ini udah ada ya. Kita bagian setting karena ada hotspot name-nya kita belum tambahkan. Hotspot name-nya tadi Andi 125. Untuk DNS name-nya Andi 125. Ini tuh fungsinya apa sih? Buat bikin hotspot info, nantinya buat di generate ke voucher, teman-teman. Currency-nya kita pakai rupiah, session timeout-nya 30 menit, oke, aman. Live report-nya kita enable, sudah seperti ini, aman. Nah, untuk logo Mikmon kalian juga bisa bikin sendiri atau mau generate AI, terserah. Untuk ukurannya sesuaikan dengan yang ada di Mikmon. Nah, di sini di template editor buat teman-teman yang mau modding juga buat bikin default nantinya buat di print outnya gitu. Di sini saya udah pernah bikin, jadi templatenya juga kalian juga bisa dapetin di websitenya Mikmon gitu. Dan sisanya kalian mungkin tinggal, kalau yang mengerti CSS buat HTML kayak gini, kalian bisa ganti warna, mungkin ganti font, lain-lain. Karena di sini tidak usah, kita masuk saja kembali kepada Mikmonnya gitu, masuk ke bagian setting Mikmon. Oke, di sini kita akan membuat yang namanya user. Ini kita akan membuat user hotspotnya. Di bagian Mikmon ini sama sebenarnya, untuk di Winbox juga kita bisa bikin user hotspot. Tapi karena sistemnya generate untuk Mikmon, jadi kita pakai third party gitu. Nah, di bagian hotspot, nah ini ada, kita perbesar dulu. User profile nantinya bakal otomatis disimpan di sini. Kita masuk kembali kepada Mikmon yang ada di website di third partinya. Kita bikin dulu user profile. Cara bikinnya user profile tuh kita tinggal add saja di sini. Untuk namanya katakanlah saya bikin voucher untuk tuan rumah lah, tuan rumah. Katakanlah ada tuan rumah mau buat user gitu. Kita bikin user buat tuan rumah dulu. Address poolnya kita ngambil DHS-pool 4 ya, teman-teman. Syarat usernya nantinya buat satu voucher buat berapa orang sih, karena ini buat tuan rumah dan satu rumah ini katakanlah ada 5-6 device, yang dimana nanti ada laptop, mungkin ada handphone dan lain-lain gitu. Kita kasih 10 aja lah di sini. Kita 10 device. Rate limit di sini untuk kecepatan up dan download Mbps-nya, atau rate limit tuh Mbps-nya gitu. Karena WiFi ini saya pesan paket yang 50 Mbps, kita ambil 10 Mbps untuk tuan rumah, oke lah. Caranya kita klik 10M/10M. Nah, jadi gini teman-teman. Untuk detail kita expire modenya kita tidak adakan karena ini untuk tuan rumah. Log usernya ini kosongin aja, selling price juga nggak usah. Kita save. Nah, seharusnya di Winbox sudah ada, dan seperti yang kalian lihat di Windows juga di user profile sudah ada, teman-teman. Kita kembali ke Mikmon, kita akan bikin buat login ala WiFi ID ya. Di user profile kita bikin user lagi. Caranya di add sama seperti tadi. Untuk namanya bebas, karena misalkan ini buat orang luar atau buat orang yang misalkan mau main ke sini buat main voucher gitu, buat wipian, kita bikin tamu aja, gak apa-apa. Untuk namanya bebas. Untuk address poolnya kita HS-pool 4. Syarat usernya 1. Kenapa? Karena satu voucher untuk satu device, entah itu handphone, entah itu laptop. Jadi orang yang datang ke sini yang bawa 2 device harus beli 2 berarti harusnya. Kayak gitulah. Kita kasih 5 Mbps aja. Caranya 5M/10M.
5M. Untuk detail di sini expire modenya kita remove and record karena voucher ini bakal di-generate banyak ya teman-teman. Jadi kita remove and record aja. Untuk validity-nya berapa lama sih? Katakanlah untuk 1 hari atau bukan 1H. 1H itu 1 hour karena ini pakai bahasa Inggris ya teman-teman. Jadi 1 day, 1 day. Ini juga ada formattingnya gitu. 1 day or week. Kita kasih 1 hari aja. Untuk harganya 1 hari kita kasih 5.000 katakan. Untuk penjualannya kita kasih 5.000 juga. Lock usernya kita disable dan disable lock server. Nah kalau udah ini user profile udah terbuat nih, ada buat tuan rumah, ada buat tamu. Jadi ada 2 user profile. Kita juga bisa cek di Winbox, tamu dan tuan rumah. Selanjutnya apa sih? Kita bikin usernya. Siapa aja sih user yang boleh login gitu. Nanti yang bisa loginnya pakai password dan user dan password apa gitu. Kita bikin dulu user. Di sini kita bisa caranya bisa di generate atau di add. Kita pertama di add dulu ya. Kita buat servernya hotspot 1 untuk namanya tuan rumah. Ini buat user buat tuan rumah ya. Tuan rumah untuk passwordnya katakanlah Andi aja lah. Andi. MAC addressnya kita kosongkan. Profilnya kita tuan rumah. Time limitnya tidak usah diisi karena ini untuk tuan rumah jadi bebas. Cukup seperti ini saja, kita tinggal save. Selanjutnya untuk pembuatan WiFi, kita bisa masuk ke menu generate WiFi. Nah, kita kasih 24 voucher. Kenapa 24? Karena sebelumnya saya pernah desain HTML-nya juga. Saya pernah ngambil template gitu, bukan desain. Saya pernah ngambil template, terus saya modifikasi nama dan logonya gitu. Untuk ukurannya dengan desain seperti saya itu 24 untuk satu kertas A4. Kita lanjut. Untuk server hotspot 1. Untuk user mode saya bikin username password terserah sebenarnya mau username dan password atau username sama dengan password terserah, tapi yang biasanya buat cepat username sama dengan password teman-teman. Untuk name length-nya saya ngambil 4 aja, ini buat panjang-panjang harus ngisi vouchernya. Perfectnya saya ngambil bikin buat tamu ya, pakai T5 itu tamu 5 Mbps ceritanya gitu. Untuk karakter saya kasih ABC yang kapital semua dan nomor. Nah untuk profile kita profile tamu ya, yang sebelumnya dibuat ini profile tamu untuk 5 Mbps. Kita kembali ke Micmon. Kita di bagian limit kita harus isi di bagian limitnya. Time limit ini kita maksimalkan katakanlah tamu ini dari 5.000 bisa 1 hari. Murah banget bang. Iya sih murah sih untuk 1 hari. Data limit kita kosongkan karena di sini tidak pakai kuota ya. Kalian juga bisa sih sebenarnya pakai kuota buat 10 GB misalkan 10 GB. Nanti buat user yang udah lebih dari 10 GB udah nggak bisa nyambung. Tapi di sini saya nggak bakal pakai data limitnya, cuman pakai time limit doang 1 hari. Kita generate, boom. Otomatis user-user yang ini udah masuk kepada user ini. Kita bisa juga cek di Winbox di bagian user. Nah, di sini udah banyak juga hasil generate daripada third party Micmon, teman. Selanjutnya bagian printnya di mana, Bang? Nah, printnya kita bisa klik default. Ini yang udah saya edit tadi ya, teman-teman. Nah, jadi 24 ini pas untuk kertas A4 untuk desain ini. Buat kalian yang mau codingannya boleh juga sih, sebenarnya bisa saya share juga kalau males download manual, tapi saya saranin download manual aja ya. Nah di sini karena saya printernya agak jauh gitu, jadi saya biasanya suka simpen PDF. Kalau misalkan kalian nggak punya printer, kalian bisa pergi ke toko fotokopi lah gitu teman-teman. Nah untuk konfigurasi hotspot ini sebenarnya udah beres ya teman-teman, tinggal makanya gimana gitu kan. Kalau gak ada access point gak bisa dipakai dong. Nah, sekarang kita masuk daripada topologi ini ya, masih di topologi konteks konfigurasinya gitu. Karena di sini saya hotspot setup membuat user hotspot udah beres, menyambungkan ke Micmon sudah beres, kita langsung masuk ke konfigurasi access point. Oke teman-teman, kita akan masuk ke konfigurasi access point. Pada bagian sekarang kita masuk kepada konfigurasi access point. Yang harus kita siapkan di sini adalah access point ya, yang tadi MR100 yang saya pakai. Di sini saya konfigurasinya sebenarnya saya juga bisa pakai wireless lewat TP-Link ini. Ini udah connect juga sebelumnya. Tapi saya memilih untuk pakai kabelan aja gitu supaya biar gak disconnect mulu ya. Tadi udah sempat coba juga sering disconnect. Saya langsung colokin aja ya dari ini kabelan yang nyolok di PC saya ke
access point-nya langsung gitu. Saya ngambil LAN 1. Oke, untuk konfigurasi access point, di setiap access point itu ada yang masukin IP atau link yang ada di belakang access point-nya biasanya. Ini di sini tertulis tplinkmodem.net. Kita masuk aja ke menu tplinkmodem.net, teman-teman. Di seberangnya kita pakai HTTP ya, sesuai dengan arahan yang ada di belakang access point atau router yang kita miliki, http://tplinkmodem.net. Karena sebelumnya sudah saya reset, kita bikin password ya. Password bawaannya itu admin, kita bikin admin lagi juga nggak apa-apa. Nah, di bagian konfigurasi access point yang saya gunakan di sini, karena access point router juga, MR100 ini bisa pakai kartu provider gitu, misal Telkomsel, Indosat atau dan lain-lain. Jadi yang kita setting di MR100 ini beda-beda ya, tergantung router yang kalian pakai. Kalau katakanlah ada yang sama ya pakai TP-Link MR100, yang kita setting dari operation modenya kita ganti dari 3G 4G ke wireless router mode. Setelah diganti kita save, terus yes, nanti si access point ini akan meribut. Nah, meribut seperti ini, ada kedip-kedip, kita tunggu aja. Oke teman-teman, karena hasil rebootnya udah beres dan si router sudah kembali bekerja lagi, kita tinggal login ulang ya teman-teman. Nah, di bagian advance kita setting di bagian wireless dulu aja ya. Kita ganti wireless setting ini mengganti SSID-nya teman-teman. SSID-nya dari bawaan TP-Link ini, TP-Link CEC ini kita ganti sesuaikan dengan voucher kita gitu. Misal katakan Andi tadi itu, Andi 125/_voucher misalkan. Nah, untuk security ini paling penting ya teman-teman, untuk bikin hotspot kita jangan pakai security gitu. Karena security yang nantinya akan diproses daripada MikroTik gitu. MikroTik yang pertama yang sudah kita setting tadi. Ketika sudah no security gini, channelnya auto ini kita biarkan saja, langsung save. Nah, seharusnya di sini si TP-Link CEC ini ganti dari pada, nah ini Andi 125 voucher. Nah, kita refresh dulu. Kita lanjut setting di bagian access point ini. Selanjutnya kita setting di bagian network. Untuk di bagian LAN setting. LAN setting ini kita bikin IP-nya statik teman-teman. Kita ikuti IP yang dibikin di topologinya. IP-nya jadi hotspot 10.10.10.1. Jadi kita bikin IP MikroTik ini jadi 10.10.10.2 teman-teman. Kita tambah 1 di ujungnya ya, biar IP-nya gak nabrak sama IP MikroTik itu 10.10.10.2. Nah, untuk subnet masknya, karena ini saya pakai IP kelas A, saya searching dulu aja ya. Nah, untuk subnet mask defaultnya 255.0.0. Jadi kita ganti di TP-Link ini subnet masknya kita 255.255.0.0 sesuai dengan subnet mask default daripada kelas A, IP kelas A ya. Selanjutnya kita klik save. Are you sure? Yes, I'm sure. Nah, nanti si device-nya akan rebooting lagi. Sebenarnya untuk konfigurasi access point sampai sekarang ini sudah selesai. Kita masuk kepada tahap pengetesan. Saya cabut lagi ini hasil TP-Link dari komputer, LAN dari komputer maksudnya. Saya cabut. Ini LAN komputer, saya colok lagi ke port 2 MikroTik 1. Kita butuh lagi kabel yang namanya kabel LAN lagi untuk masuk ke port 1 di bagian access point, nyolok ke port 3 di bagian MikroTik, karena yang tadi sudah saya setting di MikroTik ya, di port 3 untuk hotspot sesuai dengan topologi. Nah, seharusnya teman-teman, karena si access point ini sudah disetting, terus si MikroTiknya sudah disetting di awal, seharusnya sekarang sudah bisa login ala-ala voucher-voucheran. Mungkin saya rekam layar di handphone. Oke, ini saya sudah rekam di handphone teman-teman. Kita coba masuk. Ini access point udah ready, portnya sudah nyolok. Kita coba masuk ke bagian Andi 125 voucher yang sudah kita bikin tadi. Mendapat alamat IP, memeriksa akses internet, butuh ini. Nah, seperti ini teman-teman, sudah bisa login ala-ala WiFi ID, cuman tampilannya masih default MikroTik ya. Di sini sebelum login dulu, sebenarnya udah langsung bisa login ya. Saya ada perubahan untuk di bagian hotspot untuk mengganti tampilannya teman-teman. Tampilan ini bisa dapat di mana sih? Cara nyetingnya gimana? Cara nyetingnya di server profile hsproof ini yang tadi udah dibuat. Di bagian HTML directory-nya kita pilih
file yang tampilannya udah berbeda. Karena sebelumnya di sini saya sudah pernah upload, di bagian file ini sudah pernah saya upload namanya hotspot 7. Kalian juga bisa cari sih sebenarnya untuk templatean tampilan hotspot di internet, atau mau bikin sendiri boleh. Cara nguploadnya gampang sebenarnya untuk tampilan. Nanti kalau ini ada template-nya teman-teman. Saya baru ingat ada template-nya di flash di saya teman-teman. Nah template, nah di sini kalian tinggal drag and drop aja. Nah di bagian file kalian drag, pindahin, tempel aja gitu, copy. Karena di sini saya udah pernah nempelin template-nya, jadi di bagian server profile tinggal diganti HTML direktorinya. Kalau udah apply, oke. Seharusnya di bagian WiFi sekarang pas mulai login, oh ya, kita matikan dulu cookie-nya ya teman-teman di bagian login ya, biar si handphone gak nyimpen yang sebelumnya. Cookie-nya kita matiin, HTTP cap-nya menyalakan, HTTPS-nya nyalakan. Sebenarnya ini ada menu-menu tertentu sih di bagian ini, bagian cek-ceknya. Kalian juga bisa searching sendiri. Langsung saya login, Andi125 voucher. Seharusnya tampilannya sekarang berubah sesuai dengan, nah jadi seperti ini teman, sesuai dengan template yang saya pakai ya, Kemangi. Ini belum diedit sama sekali yang ini ya. Kode voucher, kita kode voucher ini misalkan kalau klik member, username sama dan password, kita harus masukkan username dan password. Karena sebelumnya kita bikin di bagian hotspot nih ya, kita coba login ya, kita udah bikin user hotspot. Nah ada tuan rumah, ini ID-nya namanya tuan rumah, passwordnya Andi. Selanjutnya hotspot yang user yang dibikin generate tadi, kita bisa buka aja PDF-nya. Kalau nggak buka PDF juga bisa langsung sih login di sini, tapi biar enak kita buka PDF-nya gitu, PDF yang tadi hasil generate. Coba kita login dulu tuan rumah. Katakanlah saya mau login tuan rumah dulu nih teman-teman. Ini sambil ada tampilan handphonenya juga di layar ya kan. Tadi itu untuk nama usernya tuan rumah, spasi rumah, untuk passwordnya Andi. Seharusnya ketika klik login Anda terhubung welcome. Nah ini harusnya udah ada internet ya teman-teman. Ini kan untuk tuan rumah tadi saya setting 10 Mbps ya. Coba saya cek Mbps nya, speed test harusnya sama dengan Mbps yang sudah saya atur tadi di router, di router maksudnya di MikroTik. Coba kita mulai. Nah kita bisa lihat ya, kecepatannya nggak lebih dari 10 Mbps. Kenapa? Karena tadi saya sudah setting di bagian user profile, dimana untuk tuan rumah hanya dikasih 10 Mbps. Nah dan bisa kita lihat di sini sudah 10 Mbps teman-teman. Gimana cara nyoba login ke user biasa? Kita logout dulu ya teman-teman. Untuk logoutnya kita bisa lewat Winbox atau lewat handphone kita sendiri. Tadi kan DNS-nya andi125.net. Server tidak dapat dijangkau. Ya, mungkin somehow ada problem nih harusnya di sini. Tapi harusnya di bagian hotspot ini diaktif. Nah ini tuan rumah ini udah ada gitu. Jadi kita bisa remove aja langsung di sini. Kita remove, boom. Otomatis di handphone saya nggak ada internetnya. Kita matikan, nyalakan lagi wifi-nya. Nah kita diminta untuk login ulang. Untuk voucher sendiri di sini karena kita tadi sudah generate, kita ambil saja paling atas T5WH La 94. T5 Andi 125 voucher. Kita ke pental ya dari HP-nya 94. Login. Nah, Anda sudah terhubung. Bisa kita cek juga di sini teman-teman. Untuk yang aktif T5WH 90 97. Oh iya bener 94. Tipe udah malam nih guys, udah jam 1, jam setengah 2. Sebenarnya untuk konfigurasi seperti ini sudah selesai ya untuk hotspot nih ya. Kalian juga semoga paham gitu, gak terlalu berbelit-belit. Di bagian micmon di sini sudah ada, harusnya udah ada. Nah ini TWH 94. Ini nantinya untuk satu hari kan ya. Time lapse ini kita bisa cek
di bagian hotspot untuk aktif. Nah, ini session time-nya nantinya kan 24 jam ya, tadi sudah saya setting untuk 1 hari. Nanti kalau udah 1 hari dia akan logout otomatis. Dan untuk di bagian Micmon ya, di bagian web servernya, kita nanti bakal melihat di bagian dashboard ini ada yang namanya pendapatan ketika sudah selesai si bagian yang hotspotnya udah beres gitu, udah 1 hari, nanti ditampil di sininya 5.000 gitu, sesuai dengan yang tadi dibuka. Oh, ternyata udah langsung muncul ya. Oh alah, yang kemarin saya nyeting tuh munculnya pas setelah udah beres. Tapi oke lah, keren ya ternyata. Udah langsung muncul teman-teman. Oke, mungkin untuk konfigurasi hotspot sekian ya teman-teman. Mohon maaf sebelumnya kalau banyak kata yang berbelit-belit atau ada yang kurang paham, kalian bisa juga tanyakan di kolom komentar teman-teman. Selanjutnya saya akan lanjut ke part 2 untuk setting virtualan sesuai dengan topologi yang saya buat sebelumnya. So, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.